Gali. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Halo. 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 Halo, halo, halo Sobat Kumance. Nah teman-teman, di sini kita akan membacakan vlog informatika. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum vlog apa yang kita mau buat? Emangnya mau bikin vlog apa? Nah, vlog yang kita akan buat itu adalah Cara belajar efektif. Nah, sebelum kita mulai ke vlognya, izinkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan saya Niputa Purnaksma Dewi dari nomor absen 28. Dengan saya Nikada Nirmala Purnama Dewi dari nomor absen 20. Dengan saya Nika Mandrasri dari nomor absen 23. Nah, dan satu teman kita yang berhak hadir karena ada acara yaitu Niko Manggrini Ninjawati dari nomor absen 22. Nah, tanpa lama-lama lagi kita mulai yuk videonya. Halo teman-teman dan juga Bu Rita. Di sini saya berdiri untuk menjelaskan arti pengertian dari tips belajar efektif. Tapi sebelumnya kalian udah tahu nggak tuh apa itu pengertian tips belajar efektif? Kalau belum, sini aku bantuin deh. Nah, pengertian tips belajar efektif adalah proses belajar yang dilakukan dengan cara tercerna, terarah, dan efisien, sehingga seseorang dapat memahami materi pelajaran dengan baik serta mencapai hasil maksimal dalam waktu yang tepat. Atau versi singkatnya, belajar efektif adalah cara yang membuat seseorang lebih mudah memahami pelajaran dan memproses hasil terbaik dengan usaha yang efisien. Nah, lanjut kita ke cara belajar efektif. Halo teman-teman dari Indonesia, aku Nirmala. Sekarang aku akan menjelaskan cara belajar efektif. Nah, belajar efektif adalah belajar yang membantu seseorang memahami materi dengan baik dalam waktu yang efisien. Artinya, bukan hanya lama belajar efektif, tapi bagaimana cara belajar itu dilakukan agar hasilnya maksimal. Sekarang aku mau kasih tahu berikut ciri-ciri belajar efektif. Yang pertama, punya tujuan yang jelas atau mengetahui apa yang ingin dicapai dalam sesi belajar. Yang kedua, terencana dan teratur, artinya memiliki jadwal belajar yang konsisten. Yang ketiga, aktif dan fokus, artinya tidak sekedar membaca, tetapi juga mencatat, bertanya, dan berdiskusi. Dan yang keempat, menggunakan berbagai metode belajar seperti membaca, menonton video, berdiskusi, atau berbicara. Dan yang terakhir, disertai istirahat yang cukup, otak butuh waktu untuk menyerap dan mengingat informasi. Nah, itu aja. Kita lanjut aja ke penjelasan yang berikutnya. Halo teman-teman dari Bu Guru, kembali lagi dengan saya April. Nah, di sini saya akan menceritakan materi yang berbeda, yaitu tips cara belajar efektif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada tentukan tujuan belajar. Sebelum mulai belajar, tentukan apa yang ingin kamu capai. Contohnya, hari ini kamu mau paham rumus kelas segitiga. Yang kedua ada buat jadwal belajar teratur. Atur waktu belajar minimal 1-2 jam setelah pulang sekolah ya teman-teman. Yang ketiga, gunakan metode yang sesuai. Setiap orang punya gaya untuk belajarnya masing-masing, seperti visual, auditori, dan kinestik. Keempat, catat dan ringkas materi. Buat catatan atau peta konsep dengan bahasa sendiri. Yang kelima adalah latihan soal dan uji diri. Setelah belajar, coba kamu jelaskan atau praktekkan kembali materi tanpa melihat buku. Yang keenam, istirahat dan jaga kesehatan. Belajar terus-menerus dapat membuat kamu dan otakmu lelah loh teman-teman. Yang ketujuh, diskusikan dan bertanya. Kalau kamu ada yang belum paham, jangan sungkan untuk malu bertanya kepada guru atau teman. Dan yang ke-8, mari kita buat belajar lebih menyenangkan dengan cara perlahan, jangan terlalu memikirkan tugas lainnya. Halo
semuanya, aku Julia. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang tujuan cara belajar efektif. Nah, jadi untuk tujuan cara belajar efektif ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, agar mudah memahami materi pembelajaran dengan cara yang lebih tepat, siswa bisa mengerti isi pembelajaran dengan lebih cepat dan mendalam. Yang kedua, untuk meningkatkan hasil dalam presentasi belajar. Belajar efektif membantu memperoleh nilai yang lebih baik karena memahami bukan menghafal. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Belajar secara teratur dan terarah membuat proses belajar menjadi lebih efisien. Yang keempat, mengurangi stres saat belajar atau ujian. Karena sudah terencana dengan baik, siswa tidak merasa terburu-buru atau cemas. Dan yang kelima, membentuk kebiasaan disiplin dan bertanggung jawab. Belajar dengan cara yang lebih efisien melatih siswa untuk mengatur waktu dan konsisten dalam belajar. Selanjutnya, kita akan masuk ke manfaat cara belajar efektif. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku nih Julia. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang manfaat cara belajar efektif. Manfaat cara belajar efektif itu ada 6 bagian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Belajar dengan cara yang tepat membuat kamu lebih mudah memahami materi, bukan sekedar menghafal. Hasilnya, kamu bisa menjelaskan kembali dengan kata-katamu sendiri. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Karena belajar dilakukan secara teratur dan aktif, otak jadi lebih mudah menyimpan informasi. Saat ujian, kamu tidak mudah untuk lupa. Yang ketiga, menghemat waktu. Dengan metode yang efektif, kamu tidak perlu belajar terlalu lama untuk mendapatkan hasil yang bagus. Waktunya bisa digunakan juga untuk istirahat dan kegiatan lainnya. Yang keempat, meningkatkan prestasi. Pemahaman yang baik dan ingatan yang kuat akan berpengaruh pada nilai dan hasil kerja di sekolah. Yang kelima, mengurangi stres. Karena belajar sudah terencana dan tidak terburu-buru, kamu jadi lebih tenang menghadapi ujian. Dan yang keenam, membentuk kebiasaan disiplin. Belajar efektif melatih kamu untuk punya jadwal tanggung jawab dan konsisten. Nah, ibu guru dan teman-teman, sekarang kita udah sampai ke akhir video, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, belajar efektif adalah cara belajar yang terencana, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan agar mudah memahami materi, mengingat dengan baik, serta mencapai hasil belajar yang maksimal.